Halo, jumpa lagi sahabat Geosite Nusantara. Kali ini saya akan membahas bagaimana pengaruh kenaikan muka laut dan ancaman di berbagai kawasan. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe channel ini ya. Baiae di Italia sekitar 30 km dari Naples, menjadi salah satu kota bawah laut yang ditemukan dan berada pada kedalaman 4 hingga 6 meter di bawah muka laut. Orang Romawi kaya membangun kota megah ini dari 100 sebelum Masehi hingga 500 Masehi. Villa mewah pada situs kota ini masih terlihat jelas hingga saat ini. Penduduk kota ini meninggalkan kota sekitar 500 Masehi akibat kenaikan muka laut secara perlahan dan menyebabkan kota ini di bawah laut. Sumber terpercaya menyebut turunnya tanah karena aktivitas hidrotermal dan seismik menjadi penyebab tenggelamnya kota Baiae ini. Permukaan laut telah mengalami kenaikan setinggi 120 meter sejak puncak zaman es 18.000 tahun yang lalu. Kenaikan tertinggi muka laut terjadi sebelum 6.000 tahun yang lalu. Sejak 3.000 tahun yang lalu hingga awal abad ke-19, muka air laut hampir tetap hanya bertambah 0,1 hingga 0,2 mm per tahun. Namun sejak tahun 1900, permukaan laut naik 1 hingga 3 mm per tahun. Pada tahun 2100, ekspansi termal dan pencairan glasial diperkirakan akan menyebabkan permukaan laut naik 0,26 hingga 0,98 meter. Perubahan ini bisa menjadi pertanda awal dari efek pemanasan global terhadap kenaikan permukaan laut. Pada rentang waktu antara 1981 hingga 2010, jumlah es yang hilang mencapai 1,81 juta kilometer persegi, sehingga bila total es yang hilang dari dua kutub bumi menjadi 3,76 juta kilometer persegi. Jumlah tersebut dapat diperkirakan setara dengan luas 2 kali Indonesia atau 2 kali area Alaska. Glasiasi Papua, efeknya bisa banyak. Naiknya permukaan laut, sistem hidrometeorologi berubah, hingga curah hujan dan gelombang, serta dampak terhadap ekosistem kita. Data kenaikan muka laut global periode 1992 hingga 2022 ini menunjukkan bahwa wilayah timur Indonesia, dampak kenaikan muka laut lebih signifikan di kawasan Indonesia, terutama di kawasan Papua dan Maluku Utara. Di Cina, sekitar 70 juta penduduk harus pindah ke tempat yang lebih tinggi akibat kenaikan muka laut di masa depan. Indonesia sendiri, sekitar 23 juta orang di pesisir diperkirakan harus menghadapi ancaman banjir laut tahunan atau ROB pada tahun 2050. Konsentrasi area utama di pesisir utara Sumatera, pesisir utara Jawa terutama Jakarta dan Jawa Barat, dan juga pesisir selatan Kalimantan. Ini merupakan gambar simulasi kenaikan muka laut terhadap kawasan yang tergenang di pesisir utara Jakarta jika kenaikan muka laut mencapai 50 meter. Gambar ini menunjukkan pengurangan luas daratan Indonesia yang terjadi di tahun 2050 dan 2100 akibat kenaikan muka laut 1,1 meter di tahun 2100 mendatang. Luas area yang hilang 7.408 km persegi di tahun 2010 diperkirakan akan meningkat signifikan di tahun 2100 menjadi 90.260 km persegi. Hasil riset ini menunjukkan bahwa berbagai pulau kecil di Indonesia berpotensi hilang di tahun 2100 mendatang akibat kenaikan 1,1 meter muka laut tersebut. Ini merupakan pengurangan luas daratan Bali akibat kenaikan muka laut
seiring waktu hingga tahun 2080 mendatang. Ini merupakan hasil riset dampak kenaikan muka laut terhadap pesisir utara Jakarta dari tahun 2005 hingga tahun 2050 mendatang. Warna biru menunjukkan area kerentanan tinggi berbasis dampak. Area resiko terdampak kenaikan muka laut di kawasan Pontianak, Kalimantan Barat pada 2050 mendatang. Area risiko terdampak kenaikan muka laut di kawasan Bedono, Jawa Tengah pada 2050 mendatang. Area risiko terdampak kenaikan muka laut di kawasan Bandengan, Jawa Tengah pada 2050 mendatang. Dalam skenario dampak ini, 20,5% wilayah Jakarta telah di bawah muka laut dan meluas menjadi 32,5% di tahun 2050 mendatang. Berikut ini merupakan 7 dampak utama disertai plot area dan nama lokasi potensi terdampak akibat kenaikan muka laut di kawasan Indonesia. Diperkirakan sekitar 115 pulau di Indonesia akan hilang di akhir abad ini.